Hai Sobat Spoiler dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari pertarungan Kenshin melawan Saito Hajime. Mampukah Kenshin mengalahkannya? Tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. 1, 2, 3, masuk! Cerita diawali dengan Kenshin yang terluka parah oleh serangan Saito. Akhirnya Kenshin pun mengaktifkan mode Batosai-nya. Saito yang menyadari perubahan Kenshin ini mulai kewalahan untuk menghadapinya. Sampai akhirnya Kenshin berhasil melukai Saito. Jika pedang Kenshin bukan Sakabato, bisa saja kepala Saito sudah terpenggal. Pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya mereka menggunakan jurus andalannya. Kenshin yang menggunakan jurus Bato Jutsu melawan Saito yang menggunakan jurus Gatotsu. Pertarungan pun terlihat sangat seimbang. Kaoru yang sedari tadi terlihat sangat sedih terus berusaha mencoba menghentikan mereka. Akan tetapi Sano yang baru datang mengatakan bahwa pemikiran mereka sudah tidak di era ini lagi. Pemikiran mereka sudah di zaman Bakufu yang terjadi di Kyoto dulu. Zaman di mana kekacauan sedang terjadi. Hanya orang-orang yang selamat dari peristiwa itulah yang dapat menghentikan mereka. Ketika Kenshin dan Saito ingin menyelesaikan pertarungan, seseorang datang dan menghentikan mereka. Ternyata orang tersebut adalah komandan polisi sekaligus membawa seseorang yang sangat berpengaruh di era Meiji ini. Orang tersebut adalah Toshimichi Okubo, Menteri Dalam Negeri Meiji. Terungkap ternyata Saito hanya diperintahkan olehnya untuk menguji kekuatan Kenshin karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya, Okubo pun akan menceritakan semuanya kepada Kenshin. Sementara itu, Saito mendengar seseorang mengintip pembicaraan mereka. Ternyata orang itu adalah Akamatsu, anak buah dari Shibumi. Saito pun bergegas pergi sembari melapor bahwa kekuatan Kenshin Himura tidak layak digunakan. Akan tetapi, kekuatan Himura Batosai patut diperhitungkan. Akhirnya Okubo pun menceritakan semuanya. Ternyata maksud dari Okubo ingin meminta bantuan Kenshin untuk melawan seseorang yang bernama Shishio Makoto. Shishio Makoto adalah seorang pembantai dari zaman perubahan seperti Kenshin. Setelah Kenshin maju, dia mengambil alih sebagai pembantai bayangan. Dengan kata lain, dialah pewaris nama Batosai si pembantai. Setelah kemenangan imperialis, ternyata Shishio Makoto segera dibunuh oleh pemerintahan Meiji dengan alasan Shishio Makoto memegang banyak rahasia pembunuhan, di mana jika rahasia ini sampai bocor, bisa menggoyahkan pemerintahan di era Meiji. Dikira Shishio Makoto telah mati, ternyata Shishio berhasil menyelamatkan diri. Dan sekarang, Shishio Makoto melakukan balas dendam. Shishio pun telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Jepang. Atas dasar itulah, Okubo ingin meminta bantuan Kenshin untuk melawan Shishio Makoto. Setelah Okubo menceritakan maksud dan tujuannya, teman-teman Kenshin pun mencoba menentangnya. Dikarenakan Kenshin yang sekarang hanyalah seorang Rurouni biasa. Okubo tidak meminta Kenshin untuk menjawabnya sekarang.
Kenshin pun diberikan waktu untuk berpikir. Sementara itu, Saito yang mengetahui Akamatsu mendengarkan mereka akhirnya sudah berada di kediaman Shibumi. Akamatsu dan Shibumi pun dihabisi dengan cepat oleh Saito Hajime. Baiklah, itu tadi cerita kali ini yang mana terungkap bahwa Saito Hajime hanya diperintahkan oleh Ukubo untuk menguji kekuatan Kenshin di masa kini. Karena kekuatan Kenshin sangat dibutuhkan untuk melawan Shishio Makoto yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan di era Meiji ini. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Tetap nantikan video selanjutnya yang pasti lebih seru dari ini. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih. Salam spoiler.